Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rejeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan seru sekalian alam, amin ya rabbal alamin. Satrio Piningit tetap menjadi sosok yang mengundang penasaran rasa ingin tahu dan rindu, yang merupakan perwujudan ketidakpuasan kolektif di antara masyarakat mengenai ketidakadilan dan keadilan sosial di bawah kepemimpinan saat ini. Banyak yang berspekulasi dan berteori tentang keberadaannya, yang berasal dari berbagai latar belakang, namun tidak ada yang mampu mengungkap petunjuk pasti tentang keberadaannya. Kerinduan terhadap Satrio Piningit mencerminkan keinginan yang lebih dalam untuk perubahan dan keadilan dalam masyarakat yang semakin merasa terabaikan. Banyaknya penjelasan dari para kreator konten mengenai Satrio Piningit justru menambah kebingungan tentang keberadaannya. Dalam beberapa bulan terakhir, topik ini telah menjadi viral di berbagai platform media sosial, dengan banyak orang yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh siapa atau apa sebenarnya Satrio Piningit. Namun, fenomena ini tidak diungkapkan dengan informasi yang jelas dan akurat, yang seharusnya menjadi fokus utama diskusi ini. Sebagian besar dari konten yang dibuat berisi ideologis yang tidak berdasar mengenai sosok tersebut. Banyak kreator lebih memilih untuk mengedepankan pandangan subjektif mereka, yang seringkali dipicu oleh mitos, legenda, atau ramalan yang telah beredar di masyarakat. Hal ini menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi kabur dan tidak terverifikasi, sehingga menciptakan narasi yang beragam dan terkadang bertentangan satu sama lain. Akibatnya, diskusi ini berputar tanpa memberikan kejelasan yang lebih nyata mengenai keberadaan Satrio Piningit. Dan anehnya, masih banyak penggemarnya. Antara keyakinan ada dan tiada, sosok Satrio Piningit menjadi sebuah enigma yang menarik perhatian banyak orang. Mungkin ia memang ada, namun identitasnya tetap tersembunyi di balik tirai misteri yang diciptakannya. Satrio Piningit bukanlah sosok yang mudah dijangkau, ia selalu menjaga kerahasiaan dirinya dengan sangat hati-hati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Hal ini menciptakan aura misteri yang mengelilinginya, seolah-olah ia adalah bayangan yang hanya bisa dilihat sekilas, tetapi tidak pernah sepenuhnya terungkap. Satrio Piningit selalu menunjukkan perilaku yang baik dan bijaksana dalam setiap interaksinya dengan orang lain. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mendengarkan dengan seksama, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa dihargai dan diperhatikan. Dalam setiap percakapan, Satrio tidak hanya berbicara, tetapi juga berusaha memahami perspektif orang lain, yang membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati. Cara uniknya dalam menyampaikan pendapat seringkali menarik perhatian dan mendapatkan pengakuan di media sosial. Ia memiliki gaya komunikasi yang khas, di mana ia mampu menyampaikan ide-ide kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini membuat banyak orang merasa terinspirasi dan termotivasi untuk berpikir lebih dalam tentang isu-isu yang diangkatnya. Satrio sering menggunakan analogi dan cerita yang relevan, sehingga pesan yang disampaikannya tidak hanya mengena, tetapi juga mudah diingat. Banyak orang mengagumi komentarnya dan menganggapnya sebagai sosok yang inspiratif serta penuh kebijaksanaan. Ia tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang positif, tetapi juga berani mengangkat isu-isu sosial yang penting, memberikan pandangan yang seimbang dan konstruktif. Dengan cara ini, Satrio berhasil menciptakan ruang diskusi yang sehat dan produktif di platform media sosial, di mana orang-orang dapat saling bertukar pikiran dan belajar satu sama lain. Penilaian positif ini datang dari berbagai lapisan masyarakat, yang melihatnya sebagai pribadi yang baik dan tulus di setiap kesempatan. Dari kalangan muda hingga tua, banyak yang merasa terhubung dengan nilai-nilai yang diusungnya.
Satrio tidak hanya menjadi panutan bagi mereka yang mengenalnya secara langsung, tetapi juga bagi banyak orang yang mengikuti jejaknya di dunia maya. Dengan sikapnya yang rendah hati dan empati yang mendalam, Satrio Piningit telah berhasil menciptakan dampak positif yang luas, menjadikannya sosok yang dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Satrio Piningit, meskipun dikelilingi oleh pujian dan penilaian positif dari orang-orang di sekitarnya, memilih untuk tetap bersembunyi. Ia dengan hati-hati menyembunyikan identitasnya, seolah ada alasan yang lebih dalam di balik keputusannya untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sikap ini menimbulkan rasa penasaran yang mendalam di kalangan banyak orang, yang terus berusaha menggali lebih dalam tentang sosok misterius ini. Rasa ingin tahu ini semakin memperkuat mitos dan legenda yang mengelilingi Satrio Piningit. Banyak yang berspekulasi mengenai siapa dia, mulai dari mereka yang percaya bahwa ia memiliki kekuatan luar biasa, hingga yang melihatnya sebagai simbol harapan dan perubahan. Beberapa orang menganggapnya sebagai pahlawan yang ditakdirkan untuk membawa perubahan besar bagi masyarakat. Dalam setiap pertemuan, Satrio Piningit selalu berhasil menarik perhatian dengan caranya yang tenang dan bijaksana. Ia berbicara dengan kata-kata yang penuh makna, seolah setiap kalimatnya adalah petunjuk yang mengarah pada kebenaran yang lebih dalam. Namun, meskipun banyak yang berusaha mendekatinya, ia tetap menjaga jarak, seolah ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Hal ini semakin menambah aura misteri di sekelilingnya, membuat orang-orang semakin terpesona dan ingin tahu lebih banyak. Di tengah ketidakpastian ini, berbagai rumor pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Satrio Piningit adalah keturunan dari tokoh legendaris, yang memiliki tugas untuk melanjutkan perjuangan para pendahulunya. Yang lain berpendapat bahwa ia adalah seorang pengembara dari masa depan, yang datang untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi di masa lalu. Setiap spekulasi ini menambah lapisan mitos yang menyelimuti dirinya, menciptakan gambaran yang semakin kompleks tentang siapa Satrio Piningit sebenarnya. Dalam video sebelumnya, penulis telah mengungkapkan bahwa sang Satrio memiliki keahlian luar biasa dalam menyamar untuk menyembunyikan identitasnya. Keahlian ini bukan hanya sekadar kemampuan untuk berpura-pura, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang teknologi dan cara kerja dunia maya. Meskipun banyak pihak berusaha melacak jejak digitalnya di dunia maya, mereka tetap gagal mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Ini menunjukkan betapa cerdiknya teknik yang digunakan oleh sang Satrio untuk melindungi privasinya. Privasi data individu sangat rentan dan seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di negara ini. Dalam era digital saat ini, di mana informasi pribadi dapat dengan mudah diakses dan dibagikan, kerentanan data digital seringkali menjadi target pembobolan. Banyak kasus di mana data pribadi dicuri dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan, baik itu penipuan, pencurian identitas, atau bahkan pemerasan. Sayangnya, pemerintah tampaknya belum menganggap serius masalah ini. Meskipun ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan keamanan siber, langkah-langkah yang diambil masih jauh dari memadai untuk melindungi warga negara dari ancaman yang terus berkembang. Dari sudut pandang penulis pribadi, keamanan data digital adalah aspek yang sangat penting. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, di mana hampir setiap aspek kehidupan kita bergantung pada teknologi, perlindungan terhadap data pribadi harus menjadi prioritas utama. SP bukanlah sosok yang tidak mengerti tentang teknologi digital, ia adalah individu yang sangat memahami dan menguasai bidang tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, ia mampu mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin muncul dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi identitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keamanan data harus dimiliki oleh setiap individu,
bukan hanya oleh mereka yang bekerja di bidang teknologi. Kita semua perlu menyadari bahwa dalam dunia digital, setiap tindakan kita dapat meninggalkan jejak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi informasi pribadi kita. Banyak orang mungkin hanya beranggapan atau sekadar bercerita tentang sosok Satrio, sosok yang seringkali dianggap sebagai simbol harapan dan keadilan. Namun, di balik anggapan dan cerita-cerita tersebut, ada juga segelintir orang yang benar-benar memahami keberadaan Satrio Piningit, meskipun mereka terbatas pada lingkup tertentu dan seringkali diselimuti oleh rahasia. Mereka yang memahami Satrio tidak hanya melihatnya sebagai tokoh legendaris, tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai luhur yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap individu. Di sini, penulis berdoa kepada Tuhan, yang memiliki hari pembalasan, berharap agar Satrio senantiasa bersama dengan orang-orang yang sejalan, yaitu mereka yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dalam perjalanan hidup ini, sangat penting untuk terhindar dari tipu daya yang seringkali menyamarkan kebenaran. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan opini yang beragam, kita seringkali dihadapkan pada kesulitan untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Oleh karena itu, penulis berharap agar Satrio dan para pengikutnya tetap waspada dan kritis terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Semoga kita semua tidak mudah terpengaruh oleh materi yang tidak seberapa, yang seringkali menggoda kita untuk menghalalkan segala cara demi mencapainya. Untuk apalah kebahagiaan yang sementara namun meninggalkan kepedihan penderitaan untuk anak cucu yang akan datang dalam pencarian kebahagiaan. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan dapat dibeli dengan harta dan kekayaan. Meskipun tak seberapa yang kita peroleh, namun halal dan penuh berkah. Penulis ingin mengingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah di dunia ini, melainkan di kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah kematian bagi mereka yang percaya dan mengimaninya. Kebahagiaan yang hakiki terletak pada hubungan yang baik dengan sesama, pada tindakan kebaikan yang tulus, dan pada keikhlasan dalam menjalani hidup. Mari kita semua terus melangkah di jalan yang bermanfaat bagi sesama makhluk. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan kebaikan, dan untuk menjaga kejujuran dalam hidup kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Sahabat Nusantara, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.